Paman dan Bibi sudah kembali. Ada tamu. Apa tidak merepotkan? Apa merepotkannya? Ayo, ayo, ayo masuk, ayo, Ting Ting. Itu. Biar saya perkenalkan. Tidak perlu. Saya kenal dia. Nama Muli. Ya, nama saya Li. Halo, nama saya Mengzhuli. Apakah kamu Ibu Ting Ting, Sueding? Maaf. Saya ingin bicara dengan ayah Ting Ting. Ting Ting, kau juga boleh kenalkan sebentar. Tidak perlu. Apa yang ingin saya sampaikan hari ini? Ting Ting harus mendengarkan. Guangmeng, kenapa saya tidak pulang dulu? Kamu jangan pergi. Bagus untukmu mendengarkan kata-kata ini. Baiklah, kalau begitu. Jangan berdiri. Duduk dan bicara. Ayo, ayo. Masuk ke kamar, Ting Ting. Ayo duduk. Duduk. Guang Mingsu. Apakah kamu masih memperlakukan Ting Ting sebagai anakmu? Apa yang kamu bicarakan? Haruskah kita membicarakan ini? Ting Ting adalah anakku. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Itu bagus. Saya memikirkannya tepat sebelum naik ke atas. Saya tidak ingin bertengkar denganmu hari ini. Saya ingin tenang dan menyelesaikan masalah yang kita tinggalkan. Jika benar seperti yang kamu katakan, itu akan menjadi yang terbaik. Karena kamu masih memperlakukan Ting Ting sebagai anak, maka kamu seharusnya mengambil tanggung jawab sebagai seorang ayah. Biaya hidup Ting Ting, kamu perlu menggandakannya. Ada apa? Uangnya tidak cukup? Tentu saja tidak cukup. Bahkan tidak sedikit pun. Tidak masalah. Mulai bulan depan, aku akan melipat gandakannya. Janji yang cepat. Sepertinya kamu punya uang sekarang. Hidup berubah dalam hitungan hari. Sueding, kamu bilang uangnya tidak cukup. Aku juga setuju untuk menambah uangnya segera. Bisakah kita tidak menghadapi anak-anak? Katakan itu. Aku harap kamu melakukan apa yang kamu katakan. Tentu saja, jika kamu mau. Jika tidak, kami tidak akan merendahkan diri. Ting Ting. Ibu sudah selesai bicara dengan ayah. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Sekarang kalian semua sudah di sini. Mari makan di sini malam ini. Tidak perlu. Jika tidak mau makan, kamu pergi saja. Ting Ting harus tetap makan. Ting Ting juga tidak makan. Tidak berhenti untuk bertemu kembali dengan ayahnya. Biarkan dia makan sebelum kamu pergi. Anakku, bukan giliran selir untuk bicara. Siapa yang kamu sebut selir? Apakah tidak masuk akal kamu bicara seperti itu? Kamu berani menjadi selir, tapi tidak berani mengakuinya. Kamu menghancurkan keluarga orang, mengambil ayah si gadis. Kamu tidak berani mengaku bahwa kamu selir. Tidak punya malu? Aku selir. Aku mengambil ayahnya. Aku ingin kamu tahu. Ini yang terjadi setelah perceraianmu. Kamu yang menghancurkan keluarga kami. Kamu tahu itu. Ibu Ting Ting, kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Tanggung jawab apa yang aku miliki. Pertama kali aku melihat selir melakukan perbuatannya dengan bangga. Guangming, aku tidak mau berdebat lagi dengannya. Kamu yang bilang ke dia, hubungan kita mulai setelah kamu bercerai. Bisakah kalian semua mengecilkan suara? Xiao Sui. Alasan kenapa kita bercerai. Kita berdua yang paling tahu. Ini antara kita. Ini bukan tentang pihak ketiga. Kamu benar. Dia adalah pihak ketiga.
Guang Mingsu, kita sudah bercerai. Kamu berani bilang ini tidak ada hubungannya dengan dia. Berani sekali kamu berbohong dengan mata terbuka. Tentu saja tidak ada hubungannya. Kenapa aku harus berbohong? Kamu cuma bisa berbohong, hal yang tidak tahu malu. Siapa yang kamu sebut tidak tahu malu? Aku salah. Aku salah. Tidak tahu malu ya, tidak tahu malu. Swedi, di depan ibuku. Sekarang bagaimana itu? Apa aku tidak tahu pikiran ibumu? Dia mengharapkan kamu membuangku. Ada bisa mulai sekarang. Wanita sepertimu. Dia seharusnya sudah mulai tua. Kita tidak mendengarkan perkataan orang dewasa. Anak baik. Jadi, dia bisa membuangku dan mencari yang baru. Mencari rubah seperti dia, kan? Cocok sekali. Pura-pura cocok dengan bajingan. Ikan busuk mencari udang busuk. Kamu Caroline, kamu tidak punya kualitas. Kamu cuma perempuan cerewet. Untukmu, selir yang menghancurkan keluarga. Tidak ada yang terlalu berlebihan. Dengan wanita tidak tahu malu sepertimu, apa aku perlu bicara tentang kualitas? Siapa yang kamu pikir tidak tahu malu? Kamu tidak tahu malu. Kamu tidak hanya menghancurkan keluarga orang lain. Kamu Caroline. Ayo, jangan bilang itu. Kamu perempuan. Ting 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 ting. Ayo pergi. Ayo, Swedi. Ting ting, masuk. Masuk. Kenapa kamu kembali? Di mana ibu? Di mana ibu? Di mana ibu? Xiao Xue. Kakak, kamu pergi lagi. Aku pikir aku bisa tenang. Aku pikir menghadapi wajah itu, aku tidak akan marah lagi. Tapi, Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. aku terus memikirkannya selama aku pergi. Aku sampai pada titik ini. Siapa yang harus disalahkan? Tentu saja itu salah mantan suamimu. Terutama wanita itu. Pada akhirnya, aku masih harus menyalahkan diriku sendiri. Kakak, apakah kamu menyesali perceraianmu? Jika kamu beri aku kesempatan untuk melakukannya lagi, aku mungkin bisa menanganinya dengan lebih baik. Lalu kamu tidak akan menceraikan ayah Ting-Ting. Pernikahan itu pasti berakhir dengan perceraian. Hanya saja, beri aku kesempatan lagi. Setidaknya aku tidak akan menanganinya dengan berantakan seperti ini. Sudahlah. Sia Oman, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aku bilang, aku tidak membantu sama sekali. Terima kasih banyak. Terkadang aku merasa seperti seseorang. Menyebalkan. Sangat egois. Tapi kamu masih menganggapku sebagai teman. Tahukah kamu mengapa aku masih mau memperlakukanmu sebagai temanku? Kenapa? Karena kamu nyata. Kamu selalu menjadi dirimu sendiri. Tanpa kepura-puraan, tanpa penyamaran, tanpa kemunafikan. Langsung, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Melakukan apapun yang kamu mau. Sebenarnya, terkadang, aku sangat mengagumimu. Jujur saja,
Aku berani meninggalkan resimen. Juga berharap bisa sepertimu. Jadilah dirimu sendiri. Jangan seperti aku. Lihat betapa menyedihkannya aku sekarang. Aku serius. Semuanya dari hatiku. Aku percaya. Semuanya sementara. Kuharap begitu. Kamu tadi di mana? Ibu, Berantem dengan Guang Mingsu. Sudah kubilang jangan pergi. Kamu tidak mau dengar. ibu, aku pergi. Kamu mau kemana? Ibu, maafkan aku. Aku mungkin akan pergi lama kali ini. Xiao Shue. Aku mohon berhenti membuat masalah. Kamu bisa tinggalkan aku. Anaknya masih terlalu kecil. Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Aku hanya untuk Ting-Ting. Makanya aku pergi cari uang. Kamu pergi cari uang. Dimanapun bisa cari uang. Sesuai keinginanmu. Hanya di sekitar kota. Tidak sulit cari kerja untuk menetap. Aku bisa apa di kota? Pergi tampil. Setidaknya aku bisa pakai kelebihanku. Lebih cepat dan menguntungkan. Uang-uang. Dulu, kamu selalu ingin terkenal dan jadi bintang besar. Sekarang kamu tidak jadi bintang besar. Sekarang kamu ingin cari uang. Karena kita butuh uang. Kita sangat butuh uang. Ibu, tidakkah kamu mengerti? Dulu aku terlalu naif. Kupikir Guang Mingsu akan selalu baik padaku. Dia tidak akan pernah meninggalkanku seumur hidup. Pikirkan dia, anak desa yang miskin. Membawaku tanpa apa-apa. Tapi banyak sekali orang yang menyukainya. Aku memilih dia. Aku tidak menyangka dia akan melakukan ini padaku sekarang. Bagaimana dia bisa seperti ini, Bu? Pokoknya, aku tidak bisa mengandalkan Guang Ming. Aku juga tidak akan mengandalkannya. Sekarang aku tidak percaya siapapun. Bu, sekarang kita harus mandiri. Tapi anaknya masih terlalu kecil. Jangan tinggalkan dia. Aku hanya untuk Ting-Ting. Aku pergi sekarang. Ini untuk masa depan. Agar bisa lebih baik bersamanya. Jangan khawatir, Bu. Aku akan kembali.
Bu. Aku pergi. Xiao Shue. Ambil ini. Lebih baik miskin di rumah daripada miskin di jalan. Kamu akan lebih banyak menghabiskan di luar. Kira aku tidak tahu tentang kamu. Kamu sudah lama menjadi kota kosong. Itu saja yang aku punya. Bu, ambil ini. Kamu ambil. Kamu ambil. Aku punya uang. Aku akan mengirimkannya kembali untukmu dan Ting Ting. Bu. Jaga Ting Ting untukku. Tidak bisakah kamu pergi besok? Aku takut melihat Ting Ting. Aku tidak bisa pergi. Bu, pulanglah. Jangan lupa menelepon kami. Aku tahu. Kamu pulanglah. Ini di luar. Kamu harus aman. Aku tahu. Aku pergi. Ting Ting, waktunya sekolah. Ayo, letakkan tasmu di punggungmu. Jadi anak baik. Ini tidak benar. Bagaimana dengan koklea? Bagaimana dengan kokleamu? Aku lupa memakai kokleamu. Otak nenek sudah tidak berguna. Ting Ting. Ting Ting. Bagaimana dengan koklea? Di mana koklea kecilmu? Ketika kamu tidur tadi malam, itu ada di bawah bantal, kan? Di mana mereka? Kamu sembunyikan. Kamu tidak boleh bercanda seperti itu dengan nenek. Ini sangat mahal. Aku hanya bisa menemukan 2 klip. Kokleanya hilang. Kamu benar-benar menyembunyikannya. Di mana itu? Knock. Ada apa denganmu? Ini sangat mahal. Selain itu, tanpa itu, kamu tidak bisa mendengarku. Kamu tahu. Jika kamu tidak memakai benda ini, kamu tidak bisa mendengarku. Lihat nenek. Sekarang kamu dengar nenek. Ya, kamu tidak bisa melakukan itu. Jika kamu tidak memiliki koklea ini,
Kamu tidak bisa mendengar nenek, kamu tahu. Kamu tidak bisa mendengar orang. Aku tidak ingin mendengar ayah dan ibuku bertengkar. Aku tahu. Baiklah, kamu tidak perlu menemaniku. Kamu bisa tinggal. Guangmeng. Kenapa kamu di sini? Aku menyuruhnya datang. Aku ingin berbicara baik-baik denganmu. Kamu baik-baik saja, Ibu. Batuk, ini sangat serius. Kamu tidak pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Tidak apa-apa. Aku sudah minum obat. Ketika dingin, sindromnya akan muncul. Lanjutkan. Bagaimana mengatakannya? Sejak bayi memakai koklea. Ting-ting beradaptasi dengan baik. Juga mau berbicara dengan orang lain. Terkadang di kelas, dia bisa mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan. Berkait pengajaran neneknya. Di rumah. Tapi aku menemukan bahwa akhir-akhir ini ada yang tidak beres dengan anak ini. Sering melamun di kelas. Jadi saya memanggil Anda ke sini. Apakah ada sesuatu yang terjadi di keluarga Anda? Tidak ada. Bukankah tadi sudah saya bilang? Tidak ada yang terjadi. Hari ini juga sama. Setelah kelas, saya memeriksa koklea anak itu. Ternyata sudah tertutup. Pantasan dia melamun sekarang. Dia sama sekali tidak mendengarkan. Ting-ting. Kamu dengar ayah? Kalau kamu dengar ayah, kamu harus jawab ayah. Bilang ke ayah kamu bisa dengar. Ting-ting. Kamu kenapa sih? Bukannya kemarin ayah aja kamu belajar puisi? Untuk membaca puisi. Kenapa sekarang bahkan tidak mau bicara? Ibu, kamu pergi dulu. Aku akan bawa Ting-ting ke rumahku selama 2 hari. Sudahlah. Jangan repot-repot. Anaknya tidak suka. Baik. Kalau begitu kamu pulang dulu dengan nenek. Ayah akan cari teman. Dia akan bawa kamu ke rumah sakit dalam 2 hari untuk periksa lagi. Ayo pergi. Ting-ting. Apa yang ayah bilang tadi di jalan? Kamu dengarkan. Kamu harus lebih banyak bicara dengan orang lain nanti. Lebih banyak bicara dengan nenek. Di kelas. Guru sedang mengajar. Jangan lepas koklea kamu. Untuk beli koklea ini, coba pikir. Berapa kali ayah harus lembur? Berapa lagu ibu harus nyanyi lebih banyak di luar? Mereka sedang bertengkar sekarang. Kamu merasa kecewa dan sedih. Tapi mereka tetap sayang kamu. Mereka mencintaimu. Sama seperti nenek padamu. Bahkan lebih dari nenek. Percaya atau tidak? Anak baik. Keluarga kemenyanjemu. Santai saja, makan lebih banyak. Nenek akan tidur sebentar di sofa. Anak baik. Anak baik. Nenek, tidak apa-apa untuk tidur. Tidak apa-apa. Nenek akan baik-baik saja setelah tidur sebentar. Anak baik. Pergi dan makan. Pergi dan makan.
Ting Ting, sudah selesai makan? Ting Ting. Ting Ting. Ting Ting. Hanya satu kaleng. 17 yuan. Ting Ting, di mana nenekmu? Bagaimana dia membiarkanmu pergi sendirian? Ayo belanja. Dia benar-benar tenang. Tidak, kurang 50 sen. Ada lagi? Sudahlah. Ambil saja 50 sen itu. Ambil. Aku bilang, nak, ada apa denganmu? Kau lari keluar dalam gelap. Itu yang kau lakukan untuk kaleng itu. Kau yang mau atau aku yang mau? Kenapa kau tidak membiarkanku istirahat dengan tenang? Di mana Koklea? Di mana Koklea? Kenapa kupas begitu banyak kenari? Kau tidak mengerti. Anak kami bekerja di bidang penelitian ilmiah. Dia butuh otaknya. Makan kenari untuk menutrisi otak. Dia malas. Aku ingin memanfaatkan waktu sebelum kita pergi besok. Kupas semuanya. Kupas begitu banyak. Siapa tahu Guangming akan makan. Dia tidak makan. Bukankah ada Ting Ting? Ya, dan Ting Ting. Ting Ting. Jika Ting Ting tidak mendorong Xiaoli, mungkin kita semua akan punya cucu. Dia masih anak-anak. Dia tidak sengaja melakukannya. Jangan sebutkan masa lalu. Semua ini takdir. Sepertinya Xiaoli sudah lama tidak datang ke rumah kita. Bagaimana menurutmu? Apakah dia akan berpisah dengan Guangming? Biarkan saja. Aku ibu Guangming. Bagaimana bisa membiarkannya? Paman, Bibi, Xiaoli. Ku dengar kamu akan pulang besok, ya? Ayahku menyuruhku membawakan sesuatu untukmu. Sama-sama.
Ini untuk apa? Ini untuk apa, nak? Ini untuk apa? Keluargaku, leluhurku. Bayi kecilku. Apa ini? Apa ini? Katakan pada nenek, apakah kamu sangat terburu-buru? Tidak bisa menunggu sampai besok. Tidak bisakah? Nenek, kamu bisa memakannya. Ambil untuk batuk. Kalau begitu aku pergi. Baik. Tidak ada yang ingin kamu katakan padaku. Hati-hati di jalan. Guangming. Setiap kali kamu bersamaku, sepertinya sangat sedikit kata-kata. Tidak. Aku tidak banyak bicara. Ditambah, banyak hal terjadi belakangan ini. Aku sedikit kesal. Apa yang mengganggumu? Bisa kamu ceritakan padaku? Aku ingin mendengarnya. Sekarang aku tidak tahu. Aku membalikan tinggi ke neneknya. Apakah ini benar-benar salah? Dia tidak bicara sekarang. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jadi aku selalu berpikir. Aku benar-benar minta maaf pada semua orang. Guangming, jangan bicara seperti itu. Kamu tidak menyesal untuk siapapun. Aku tidak ingin kamu selalu begitu kontradiktif. Hidup dengan cara yang begitu rumit. Sebenarnya, ada banyak hal dalam hidup. Tidak mungkin bagi kita untuk membuatnya sempurna. Jika begitu, kamu akan sangat lelah. Tapi dia adalah anakku sendiri. Dia kembali ke tempat semula. Bagaimana aku tidak khawatir dan memikirkannya? Guangming, jangan khawatir. Santai saja. Semuanya akan baik-baik saja. Tingting sayang. Lihat, lihat. Apa ini? Ini nenek Mei. Dia memberikan ini untukmu. Siger. Baru saja dibuat pagi ini. Kamu makan banyak. Untuk apa ini? Ini sisa makanan. Nenek akan memakannya. Kamu makan ini. Kamu makan sendiri, sayang. Tahan. Sakit perut, tahan. Aku tak sakit. Ini salah nenek. Seorang ibu yang baik memegang jarum di tangannya, agar anaknya di luar memiliki mantel untuk dipakai. Sebelum berangkat, dia mempercepat jahitannya. Berjaga-jaga kalau anaknya akan pergi lama.
Taksi. Taksi. Sebelum berangkat, dia mempercepat jahitannya. Berjaga-jaga kalau anaknya akan pergi lama. Ibu. Ibu, ini. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Dia makan sesuatu yang buruk, gastroenteritis. Apa yang dia makan? Apa penyebabnya? Sisa makanan semalam. Aku tidak membiarkannya makan. Dia tetap makan. Dan akhirnya seperti ini untuk kami berdua. Dokter, apa semuanya baik-baik saja dengan orang tua dan anak-anak? Tidak serius. Infus cairan untuk menghilangkan peradangan. Ditambah beberapa obat, akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Setelah infus, kamu bisa pergi. Aku akan memberimu beberapa obat, oke? Ya, terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Dengarkan dokter. Tidak apa-apa. Kamu pergi ke rumah sakit 2 atau 3 hari. Bagaimana bisa bisa untuk membiarkan Ting-Ting mengikutimu? Ibu, kenapa Ting-Ting tidak membawa kokleanya? Rusak. Rusak? Bagaimana bisa rusak? Jatuh ke tanah dan terinjak mobil. Ibu, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Kamu tahu dari mana koklea itu berasal? Untuk koklea itu, aku mencari ahli di Amerika. Dia menyesuaikannya untukmu. Bahkan jika kita membeli yang baru. Ahlinya sudah kembali ke Amerika. Kamu siapa penyesuaikannya? Siapa yang bisa menyesuaikannya dengan begitu akurat? Maafkan aku. Ibu, jangan salahkan aku untuk sikap burukku. Aku benar-benar tidak tahan. Jadi ketika Ting-Ting siap, aku harus membawanya tinggal bersamaku. Tidak ada diskusi. Tuan Deng, Satapa. Di mana, Bos Wei? Bos Sue ada di pernikahan. Mereka sudah menunggumu. Ada satu lagi, bukan? Kamu tidak miliknya. Kamu bisa kembali untuk beristirahat. Nona Deng. Ada sebelah sana. Bagaimana dengan semua itu? Pak Li akan menjemputmu nanti. Apa? Kamu tetap di sana. Bagaimana itu? Nyanyiannya bagus. Bagus. Aku bercanda. Profesional, aku beritahu kamu. As Turkutku. Menyanyi di tempat seperti ini merugikannya. Kamu tahu itu. Tidak heran begitu bagus. Kami menyambut angin musim semi. Bagaimana dia bisa memakai bunga putih? Lihat. Maaf. Shwedding. Bunga putih. Terburu-buru, aku lupa memetiknya. Aku sangat menyesal. Kamu merusak pekerjaanku. Tenang. Maaf. Menyampaikan perasaan yang dalam. Apakah dia memberikan uangnya? Mas, ini 1.000, bukan? Itu karena itu. Bunga putih kecil. Itu tidak boleh. Dia harus memberikan 1.000 jika dia setuju. Lepaikan. Shwedding. Ini 1.000, bukan? Kenapa kamu memberikan 500? Kamu tidak tahu malu sampai meminta uang dariku. Kamu harus menepati janjimu. Hari ini ada yang tidak beres. Aku minta bulan lagi. Sudah genap. Untungnya, keluarga mereka tidak tahu. Jika ketahuan,
Kamu akan dipukul. Kamu tidak punya uang. Kamu tahu. 500 itu banyak. Jika bukan karena bos Sue, kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Coba aku. Tidak kurang sepeser pun hari ini. Kamu berikan atau tidak? Oak. Ini hari sialku. Ini dia. Apakah dia memberikannya padamu? Beraninya dia tidak. Hamel, kamu tidak membuat keributan, kan? Tidak. Kalau dia tidak memberikanku, aku akan tunjukkan padanya siapa diriku sebenarnya. Tidak perlu seperti itu. Ratusan dolar. Lagi pula, ini benar-benar kita. Itu tidak boleh. Aku tidak bermaksud begitu. Lebih ke itu, aku juga menebusnya dengan menyanyikan 2 lagu lagi. Kenapa dia tidak memberiku uang? Orang itu telah menjadi temanku selama bertahun-tahun. Tidak sebanding hanya untuk ratusan yuan. Lee Jun Sue, menurutmu aku terlalu memperhatikan uang? Tidak, sama sekali tidak. Aku akan memberitahu. Aku hanya peduli dengan uangnya. Dia harus memberiku apa yang seharusnya. Sueding, tidak perlu seperti ini. Aku tahu kondisi keuanganmu sekarang. Tapi bukankah aku sudah bilang, aku bisa membantumu kapanpun kamu membutuhkanku. Ya, hanya untuk ratusan RMB itu. Kamu sudah banyak membantuku. Aku tidak bisa memintamu untuk segalanya. Aku harus mencari jalan keluarku sendiri. Kamu selalu menganggapku sebagai orang luar. Tidak, aku hanya berpikir. Kamu harus punya prinsipmu sendiri. Sueding, biar aku katakan. Aku menghargai itu. Baiklah, ayo pergi. Cute. Guangming. Uang untuk koklea Ting-Ting. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya. 50-50 antara kita. Aku akan memberikannya padamu saat aku punya uang. Halo, Bu. Aku akan urus uangnya. Kamu tidak perlu. Bu, aku tahu kamu tidak ingin Ting-Ting meninggalkanmu. Tapi jangan khawatir. Aku akan merawatnya dengan baik. Dia belum terlalu mengenal orang tuamu sekarang. Kalau kamu punya waktu, luangkan lebih banyak waktu bersamanya. Jangan khawatir. Ibu. Kamu akan sendirian di rumah. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Lihat aku. Pesankan satu untukku. Xiaomei. Selamat tahun baru, Tante. Selamat tahun baru. Hello, Damia. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Aku baik-baik saja. Membuat pangsit. Itu gadis kecil di seberangku. Dia mantan rekan kerja Sueding. Mereka tidak membuat pangsit. Membawa beberapa teman sekelasnya untuk belajar dariku. Dengga. Betapa ramainya rumahku. Sangat meriah.
Tempat tidur, sofa, dan lantai penuh dengan orang. Sangat meriah. Ting Ting. Nanti ayahnya akan mengantarnya. Ding Sue, dia juga menelepon. Aku akan menemuimu dalam 2 hari. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Paman dan Bibi. Jangan minum terlalu banyak. Ayo, ayah. Jarang bisa minum bersama anakku saat tahun baru. Kita bersenang-senang. Ayah. Aku tidak bisa berjanji untuk waktu lainnya. Aku akan minum bersamamu selama masih tahun baru Imlek. Bagus. Tahun baru tahun depan. Keluarga kami akan kembali ke desa. Memanggil semua kerabat dan teman kami. Marie Berquimpul. Selamat tahun baru dengan penuh sukacita. Habis. Ayo, ayo. Guangming, kamu minum terlalu banyak. Minum sedikit saja. Bagaimana kamu bisa menyetir nanti? Kenapa kamu harus pergi saat tahun baru Imlek? Nonali tidak perlu pulang. Mungkin orang tuanya masih menunggunya di rumah. Bibi dan Paman. Ini bukan tentang aku. Ini karena... Kenapa kamu tidak pergi? Apa yang kamu lakukan? Sudah, Bu. Aku ingin menjemput Nenek Ting Ting. Apa yang kamu bicarakan? Bu, bukankah ini tahun baru? Nenek itu kesepian di rumah. Bagaimana menurut ayah? Aku setuju. Ini tahun baru. 1 orang lagi, tambah kehangatan. Ada apa lagi? Pasti Ting Ting rindu nenekmu kan? Kamu minum terlalu banyak. Dapat pencapaian, kebodohan, karena minum berlebihan. Kalian berdua bodoh. Apa hubungan Nenek Ting Ting dengan kita? Kamu harus dengar diri sendiri. Kita kan keluarga. Terlalu banyak anggur. Shelly. Makan satu lagi. Bibi, aku tidak ada hubungannya. Kamu tidak perlu memikirkan aku. Sebenarnya, aku sedikit khawatir. Apakah Nenek Ting Ting tidak mau datang? Lagi pula, awalnya. Lihat. Xiaoli tahu. Apa yang mereka lakukan padamu? Beranikah dia datang? Menggugatmu ke pengadilan. Bu, bisakah kita tidak membicarakannya saat tahun baru? Swedding dan aku, apapun yang terjadi. Lagi pula, nenek itu adalah Nenek Ting Ting. Apalagi, dia selalu baik pada Ting Ting. Baik apa? Membuatnya tuli. Jangan bilang ada hal lain yang terjadi. Kenapa anak lain tidak penuh kecelakaan? Memberinya sisa makanan. Merkini makanannya. Hampir membunuh Ting Ting. Kamu malah memujinya. Ibu, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui selama ini. Aku tidak tahu. Aku tidak ingin tahu. Aku kenal Nenek Ting Ting. Dia bukan tipe orang yang baik. Ibu, Bibi, sebenarnya, Guangming bisa berpikir seperti ini. Menurutku ini sangat langka. Lihat. Dia pria yang penuh perasaan dan setia. Bisakah kamu berhenti membicarakannya? Semua beban ditanggung oleh kuda yang rela. Hati yang baik biasanya membuat pemiliknya menderita. Ayo minum. Ayo makan ini. Ting Ting, makan. Ayo, aku kasih kamu sedikit. Oh, Hati-hati, jangan sampai tumpah ke kamu. Xiaoming, kemari. Bibi, mari bermain bersama. Aku punya tugas lain. Ada apa? Jangan lupa apa yang baru saja kukatakan padamu. Ada apa? Kamu ini anak. Kamu punya ingatan seperti ikan? Jangan bilang Swedding, bilang saja bahwa Swedding sudah pergi ke tempat ayahnya. Itu saja. Jangan khawatir, Bibi. Dan aku menyisakan beberapa pangsit untukmu di dapur. Setelah kembang api, bawa teman-temanmu dan makan. Oke, terima kasih, Bibi. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Bibi. Hati-hati di jalan. Paman. Bibi, aku pulang dulu. Duduk sebentar lagi. Kamu belum makan buah. Tidak, ayahku masih menungguku di rumah. Ja? Seharusnya kamu telepon ayahmu. Bu, dia sudah selesai. Oke, aku akan mengantarnya. Guangming, jangan menyetir setelah minum. Ja, Guangmin. Jangan mengantarku pulang setelah minum. Aku akan pulang sendiri. Tidak apa-apa. Aku akan mengantarmu sampai pintu. Datang lagi ya, Xiaoli. Aku tahu, Tante. Aku pergi dulu. Paman, kalau begitu aku pergi. Selamat tinggal,
Paman, Ting Ting, Tante akan pergi. Selamat tinggal, Ting Ting. Baiklah, aku pergi, Tante. Xiaoli, hati-hati di jalan. Selamat tinggal, Tante. Datang dan makan buah. Aku selalu mencari orang lain. Orang lain yang datang padaku. Aku membuat jaringan teman untuk ini. Ini jaringan. Aku bilang, bagaimana kamu bisa datang dan menemukan orang? Ini bukan tentang berteman. Bagaimana kita bisa bicara tentang jaringan? Mudah menyelesaikan sesuatu dalam jaringan. Tentang lingkunganku. Ayahmu sudah kembali. Kamu tidak percaya. Tidak ada keraguan. Kamu hanya tidak percaya padaku. Bagaimana kalau ini? Kenapa kamu tidak pulang bersamaku dan duduk sebentar? Itu tidak baik. Maksudku, kamu makan malam bersama di rumah kami pada malam tahun baru. Kamu meninggalkan ayahmu sendirian di rumah. Dia tidak butuh teman. Beri dia kamar, komputer dengan akses internet. Dia bisa menghabiskan setahun sendirian seperti itu. Itu terlalu berlebihan. Dia benar-benar workaholic. Kamu tidak minum banyak, kan? Tidak. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Bicaralah. Ayahku ingin kamu menjadi konsultan teknis. Kamu tahu itu. Keluarga kami dulu membuat obat paten Tiongkok. Ini pertama kalinya membuat obat barat. Lagi pula, aku tidak yakin tentang itu. Menurutmu ini boleh? Konsultan teknis. Ja? Aku tahu kamu punya prinsipmu. Tapi ayahku bilang, dia janji ini tidak terkait dengan konten rahasia proyek 915MU. Aku akan memikirkannya dulu. Kita bicarakan nanti. Ayo, ayo, ayo. Aku tidak migrasi. Di mana aku bisa menyimpannya? Pasti ada tempat parkir di lingkunganmu. Tidak. Minker. Mungkin hanya kamu yang menginjak kabel listrik. Jangan pernah melepaskannya. Siapa kamu? Anak di lingkungan kita. Kamu tidak tahu betapa sedikitnya dan mereka atas tangan mereka. Apa terjadi? Semua mobil penggerak 4 roda di halaman kita minggu lalu. Setelah 4 kali 4. Mereka semua menulis sama dengan 16. Ting Ting. Kenapa kamu duduk di sana? AO nonton TV. Mungkin menunggu ayahnya pulang. Anak itu tidak bicara. Sangat menyenangkan. Lalu kamu bilang ada yang salah dengan otaknya. Aku hanya bergumam. Kenapa menyalahkanku? Ibu, Wanita yang berjalan denganmu tadi. Itu Xiaoli, kan? kenapa kamu di sini sekarang? Aku baru saja mau menemuimu. Aku membawakanmu pangsit. Masih hangat. Ini isian 3 rasa favorit Ting Ting. Di bawah, ini sayuran cincang favoritmu. Kamu sudah membungkuskannya untukku. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Katakan. Hari ini malam tahun baru. Bolehkah aku membawa Ting Ting pulang semalam? Ibu, Aku tidak dalam kondisi sehat selama beberapa minggu terakhir. Mengganggu ibu dan ayah lagi. Merawat Ting Ting selama ini. Sekarang aku merasa, aku sudah hampir pulih. Membicarakan ibu dan ayahmu. Akan kembali ke kampung halaman. Bisakah kau serahkan anak ini padaku? Aku akan merawatnya. ibu. Tapi kalau ibu sakit lagi, Tidak lagi. maksudku hanya untuk berjaga-jaga. Atau apakah ada hal lain? Tidak baik untuk Ting Ting jika terus bolak-balik seperti ini. Tidak akan terjadi apa-apa. Ibu, bukan berarti aku tidak memikirkannya. Tapi menurutku, kita harus memberikan Ting Ting lingkungan hidup yang stabil. Bukan sesuatu. Tidak mudah baginya untuk mengenal mereka. Tidak baik baginya jika terus berubah. Ibu, Ting Ting sudah cukup menderita. Kita tidak bisa membiarkannya terus menderita. Jika ibu rindu anak itu, ibu bisa datang melihatnya kapan saja setiap hari. Tapi aku tidak menyarankan ibu membawanya pergi. Tapi anak ini sudah terbiasa. Tinggal bersamaku. Ibu, sudah jelaskan semuanya. Ibu bisa datang kapan saja setiap hari. Jangan berdiri di sini. Ibu di sini. Ayo pulang. Tidak. Hari ini aku tidak akan naik.
Bisakah kau turunkan anak ini? Biarkan aku melihatnya. Aku hanya berdiri di sini dan melihatnya. Bolehkah? Baik, sebentar. Halo, Ibu. 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 Ting Ting. Itu kamu? Ibu sangat merindukanmu. Ibu sangat merindukanmu. Kamu tahu apa? Ibu, aku sangat merindukanmu. Ayo berikan ini ke nenek. Ting Ting, biarkan nenek. Ayo bicara dengan ibu. Hello, Xiaoxue. Kami baik-baik saja. Aku dan Ting Ting sedang menyalakan kembang api di luar. Sudah makan malam tahun baru? Kami sedang makan. Ibu, apakah kamu makan dengan Ting Ting? Kami sudah makan. Kami makan pangsit. Aku juga memasak beberapa hidangan. Ibu, aku sangat merindukanmu. Bagaimana kalau besok? Aku akan pulang besok. Tidak, kamu tidak perlu pulang. Kami benar-benar baik-baik saja di sini. Ibu, di luar terlalu dingin. Aku akan bawa Ting Ting pulang dulu. Kotak pangsit ada di sini. Jangan lupa bawa pulang. Ucapkan selamat tinggal pada nenek. Xiaoxue, kamu harus berhati-hati saat sendirian di luar. Dinjin, ibu sangat merindukanmu. Kamu tidak menonton kembang api? Kenapa kamu pulang begitu cepat? Di bawah sana agak dingin. Sepertinya Ting Ting belum puas melihatnya. Guangmeng, kenapa tidak kamu berikan dia baju lagi? Bawa dia ke bawah dan lihat. Jangan biarkan dia menonton di sini. Terima kasih. Apakah kamu rindu rumah? Waktu berlalu begitu cepat. Aku sudah tinggal di luar selama setengah tahun. Ini pertama kalinya aku merayakan tahun baru di luar. Apakah kamu tidak terbiasa? Aku tidak terbiasa. Setengah tahun ini banyak yang berubah. Ini terlalu besar untuk dibayangkan. Aku mengerti. Sebenarnya, kamu lebih baik dari yang kukira. Jauh lebih kuat. Jangan menghiburku. Aku tidak bisa menahannya. Tidak ada jalan keluar. Jangan bilang begitu. Hamel, hanya belum terbiasa dengan hidup seperti ini. Tidak masalah. Hidup seperti ini akan segera berakhir. Apa maksudmu? Kamu ingin putus? Setelah tahun baru Imlek. Putus saja. Kenapa? Kita baik-baik saja. Kontrak akan segera berakhir. Pi, aku bilang akan mendirikan perusahaan media. Kamu lupa semuanya, kan? Aku benar-benar lupa. Kukira kamu membohongiku. Aku bilang itu. Kamu orang terakhir yang akan kubohongi. Setiap kata yang kukatakan, aku akan mewujudkannya. Aku sudah memikirkannya sejak hari aku menandatangani kontrak. Aku harus membantumu. Di panggung perhatian. Mengadakan konsermu sendiri. Pergi ke stadion pekerja. Ke aula emas, ke sarang burung. Aku akan membuat semua orang bertepuk tangan untukmu, Sweding. Li Jun Sue. Aku menghargai kebaikanmu. Tapi sekarang kupikir. Jujur saja, aku naif saat itu. Bahkan lucu.
Shwedeng, kamu tidak benar-benar ingin menyerahkan. Ini bukan menyerah. Aku tidak berani berharap. Mimpi semakin menjauh dariku. Tapi Li Junsue, aku sangat menghargainya. Sebenarnya, sebagai seorang, aku sulit diajak bergaul. Punya temperamen besar, lidah yang tidak kenal ampun. Kadang-kadang, aku tidak masuk akal. Tapi kamu selalu menahanku. Kamu benar-benar pria baik. Shwedeng, apa kamu benar-benar berpikir begitu? Tentu saja. Tapi jujur saja, awalnya, aku pikir kamu sangat tidak bisa diandalkan. Orang yang sok pintar, penuh dengan ide-ide buruk. Tapi sekarang sepertinya, kamu bukan orang seperti itu. Shwedeng, apa yang kamu pikirkan nanti? Orang seperti apa aku ini? Bagaimana ya? Dia pria baik kok. Membuat orang merasa sangat hangat. Sungguh, terima kasih banyak untukmu. Shwedeng, aku suka kamu. Bisakah kamu tetap bersamaku? Shwedeng. Maaf, mungkin yang kukatakan agak tiba-tiba. Tapi dari hatiku, aku sangat menyukaimu. Kamu tahu dari SMP, aku mulai menyukaimu. Hanya saja aku sangat rendah diri saat itu. Tentu saja, aku di hadapanmu sekarang masih sangat rendah diri. Aku tidak suka, aku tidak punya banyak uang. Bukan orang penting. Tapi, karena hal-hal ini, aku tidak pernah berani mengungkapkan perasaanku padamu. Shwedeng, hari ini, dengan bantuan alkohol, aku sudah mengatakan semuanya padamu. Shwedeng, aku sangat menyukaimu. Aku mungkin tidak punya banyak uang. Tapi aku baik-baik saja selama ini. Sakit harus sama. Aku yakin tidak akan membiarkanmu menderita. Aku yakin padamu, aku akan mendengarkanmu. Itu saja. Shwedeng, aku sangat menyukaimu. Shwedeng, Li Junsue, apa kau minum terlalu banyak? tidak. Aku bicara dari lubuk hati. Setiap tulangku bergetar karenanya. Ayo. Aku belum memikirkannya. Kenapa kau tidak bangun dulu? Aku akan kembali ke kamarku. Ting Ting tinggal bersama Guang Mingsu. Apa ini boleh? Kenapa tidak? Guang Mingsu adalah ayah Ting Ting. Apa kau rela? Tapi Damei, pikirkanlah untukku. 1/2 tahun. Shwedeng dan dia sudah bercerai selama 1/2 tahun. Hanya aku yang tahu rasa sakit di hati anak ini. Shwedeng sekarang berkeliling dunia. Anak itu tumbuh besar.
Dia jarang merasakan kasih sayang ibu seperti itu. Apa yang bisa dia raih? Sedikit kasih sayang ayah. Aku harus menjaganya untuknya. Aku mengerti. Hanya dari sudut pandang perkembangan fisik dan mental anak, orang tuanya adalah penjaga terbaiknya dan satu-satunya penjaga. Dan aku bukan. Itu yang kau katakan. Tidak apa-apa. Semuanya masuk akal. Tapi, orang yang paling ingin diajak bicara Ting Ting adalah kamu. Hanya kamu yang ada di depannya. Dia yang paling bahagia. Ting Ting sangat imut. Nenek belikan kamu mainan ini. Seru, bisa lihat ini bakal berputar. Warnanya Sira, Seru, Ambalaya. Pulang jalan kaki. Eo. Kamu benar-benar mendorongku, nak. Kamu kenapa sih? Kamu tahu baik buruk tidak? Ting Ting, kamu. Kamu tidak tahu betapa baiknya kakek nenekmu padamu. Baiklah, kamu tinggal di sini. Kakek nenek pulang dulu. Oh, itu kelawat. Ini. Ibumu mendidikmu bagaimana sih? Eo. Kamu kembali. Kamu dengar? Caroline, bagaimana bisa begitu? Ibu kenapa sih? Kamu tanya dia. Dia tidak mau pulang. Dia mau ke taman tertentu cari neneknya. Aku nenek kandungnya. Baik, Bu. Jangan marah. Jangan marah. Ting Ting. Ada apa? Aku mau cari nenek. Aku mau ke taman kecil cari nenek. Jangan nangis. Kamu pikir sekarang jam berapa? Kita harus pulang makan malam. Bisa ke nenek habis makan malam. Tidak, nenek setiap Sabtu nyanyi di taman kecil. Ayo pulang makan malam dulu. Ayah janji habis makan malam. Kita telepon nenek. Dan cari dia, oke? Ayo. Ting Ting, anak baik. Ayo. Eo. Lihat ibumu, sifatnya itu. Sayang. Jalan-jalan. Sudah. Jangan bertengkar dengan anak-anak. Ya, aku baik. Membelikannya marshmallow. Dia tidak makan. Beli dia ikan. Dia tidak mau. Biarkan dia bermain dengan lingkaran. Dia juga tidak bermain. Mempertahankan wajah poker siang dan malam. Tidak tersenyum sama sekali. Apa aku berhutang padanya di kehidupan sebelumnya? Baiklah. Jangan nangis. Dia tidak membencimu. Dia tidak mau apa yang kubelikan untuknya. Memeluk beruangnya yang compang-camping. Membawanya kemanapun dia pergi. Aku bilang akan memegangnya untuknya. Dia tidak memberi. Seperti hidupnya bergantung padanya. Bukankah neneknya yang membelikannya? Neneknya Kenta. Wengi. Beruang ini. Neneknya tidak membelikannya untuknya. Guangyan yang membelikannya untuknya. Kamu bicara dengan anakmu. Aku tidak bisa mengurus anak ini. Wajah poker sampai akhir. Melihatnya setiap hari. Aku akan hidup setidaknya 10 tahun lebih sedikit. Bagaimana bisa kamu mengatakannya seperti itu? Inikah cara kamu memenuhi peran sebagai nenek? Tidak heran Ting Ting tidak menyukaimu. Ketika Guangming masih kecil, bukankah aku mengatakan hal yang sama? Mengapa tidak berakhir seperti ini? Ingat ketika anak itu masih kecil. Lalu mengapa kamu bertengkar dengan anak-anak? Eo. Baiklah. Berhenti menangis. Ya, berhenti menangis. Aku tahu kamu rindu nenek. Tapi nenek juga sibuk. Nenek ada urusan, kan? Jadi, nenek tidak bisa merawatmu sepanjang waktu. Lagi, kakek nenek juga menyayangimu seperti nenek, dari ibu. Hanya saja, kamu sudah menghabiskan waktu lebih sedikit dengan mereka. Cukup waktu berlalu. Kamu akan tahu seberapa baik mereka padamu. Aku ingin nenek. Aku ingin bersama nenek. Bagus, ayah tahu. Ayah, biarkan nenek menemanimu lebih banyak, oke? Bukankah kita baru saja mengatakan itu?
Ayah akan menelepon nenek nanti malam. Jangan menangis sekarang, oke? Anak baik. Bagaimana itu? Apakah kamu mendapatkan uangnya kembali? Bagaimana mengatakannya? Bagaimana mengatakannya? Apakah kamu mendapatkan uangnya? Uangnya tidak diberikan. Memberimu sek. Sek. Tidak banyak. Mereka menuliskan cek untukmu. Bukankah Jia Meger mau genggu? Lalu dia bilang tidak ada uang. Jangan menunggu. Munafik ini. Menandatangani tagihan dalam sekejap. Ketika harus melunasi tagihan, dia malah sembelit. Tidak. Aku sudah berjanji dengannya kemarin. Kenapa dia berubah pikiran lagi? Siapa itu? Bos kecil sebuah pabrik. Itu tadi malam. Yang bersikeras naik panggung dan bernyanyi bersamamu. Lagu Pian Pian Fan Yue King. Kamu tidak berjanji padanya. Dia merasa kehilangan muka. Itu saja untuk hari ini. Bisa aku janji, aku sedang tampil. Ini bukan karaoke. Lihat dia. Pian Pian Fan Ye King itu bukan levelnya. Kirk. Aku bicara tentang itu. Aku pikir tidak perlu terlalu serius di tempat seperti ini. Keluar untuk mencari uang. Aku ingin mencari uang. Tapi harus ada batasnya. Aku harus punya harga diri. Aku bukan wanita penghibur. Di mana pabriknya? Aku akan menemuinya. Apa dia tidak malu? Lupakan saja. Cek tetap cek. Lebih baik hemat masalah. Kita bicarakan nanti. Ting Ting. Hari ini, ayah ajak kamu main. Kamu harus senang. Karena hari ini ayah bisa mengajakmu untuk bertemu teman-teman kecilmu. Apa kamu tidak ingin melihat teman-teman kecilmu? Apa itu, Nenek? Kamu akan tahu saat melihatnya. Ayo. Masuklah. Ayo, pelan-pelan. Ayah, ini di mana? Ini rumah Tante Mengzu. Mau kita ajak dia ke pantai? Ting Ting. Tante Mengzu benar-benar bukan orang jahat. Dia sangat menyukaimu. Dan dia ingin sekali menjadi temanmu. Jadi mau kita ajak dia? Masuk ke mobil. Aku ingin duduk di sebelah si cantik kecil, boleh? Ayo pergi. Jian Kang. Ini dia. Izinkan saya memperkenalkan. Istri saya, Margaret. Halo, Guang Mingsu. Huzi. Lihat siapa yang datang. Ting Ting. Pergi. Anakmu terlalu ramah. Ayo pergi. Izinkan saya memperkenalkan. Mengzuli dari Shenzhen Pharmaceutical Co. Ltd. Ini teman sekelas lamaku. Perwakilan umum Schmidt di Cina. Jian Kang. Hello. Dia memperkenalkan yang ini. Istrinya. Hello, senang bertemu denganmu. Hello, aku juga senang. Ayo main dengan anak-anak. Baik, Kalau begitu kamu pergi. hari ini di sini sangat dingin. Ja. Bagaimana kabarnya? Apa kamu masih terbiasa? Secara keseluruhan. Lemen, Kamu bilang ingin mengajak teman. Kamu tidak bilang kalau temanmu itu rekan kerja kita. Ada apa? Kamu bilang dia dari Shenzhen Pharmaceutical. Ingat tidak dulu aku pernah tanya kamu. Aku ingat. Apa yang terjadi? Shenzhen Pharmaceutical baru akan masuk pasar obat asma. Mereka pesaing langsung kita. Kamu tidak takut masalah. Maksudmu apa? Kamu tahu maksudku. Kamu tidak takut ini jebakan. Jebakan kecantikan. Imajinasimu terlalu tinggi. Jangan ketawa. Serius. Kalian berdua, apa ini akan memengaruhi kerja sama kita ke depan? Aku janji padamu. Pasti tidak. Jangan khawatir. Huzi, ada apa di pikiranmu? Ayah, kenapa Nenek Ting Ting tidak datang hari ini?
Sekarang Ting Ting tinggal dengan ayahnya. Kenapa tinggal dengan ayahnya? Hari ini Ting Ting tidak bahagia. Dia bilang ingin bersama neneknya. Huzi. Nenek Ting Ting. Keadaannya tidak terlalu baik. Selain itu, kondisi keluarga neneknya juga tidak terlalu baik. Tidak, kamu bohong. Rumah neneknya asyik di sana. Tidak buruk sama sekali. Aku pernah ke sana. Kamu pernah ke sana? Siapa yang mengajakmu? Aku pergi dengan kakek. Di sana ada pencuri. 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 Bagaimana kamu tahu itu? Bagaimana kamu tahu itu? Aku pernah melihatnya sebelumnya. Seorang wanita. Aku mendorongnya dengan kuat dari belakang. Kamu bilang lagi. Apa yang kamu katakan? Huzi yang melakukannya. Ayah, kamu tahu apa yang terjadi? Benar-benar ada pencuri? Xiao Hukong. Kemari. Kamu yang melakukannya. Kamu yang mendorong orang. Bukan Ting Ting Su. Tidak, Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ayah, aku takut. takut. Tangan mana yang mendorong? Tangan kiri, tangan kanan. Aku tidak ingat. Tidak ingat. Ayah, biarkan saja. Ayah, jangan pukul anak itu, ayah. Kamu tahu apa yang salah? Aku benar. Lagi, Aku yang melakukan salah apa? kamu harus mengakuinya. Kenapa tidak mengaku? Aku mengaku. Lalu kenapa kamu tidak mengaku? Ayah, ayah, kamu tidak boleh memukulnya. Biarkan saja. Ayah, apa yang kamu lakukan? Ayah, kamu memukulnya itu melanggar hukum. Kamu tahu? Melanggar hukum? Dia di Cina. Kamu tahu apa yang dia lakukan? Ayah Mohila, kamu tidak bisa membantunya. Mari kita bicarakan. Oke. Berapa kesalahan yang bisa dilakukan sebagai anak kecil? Bukankah dia hanya mendorong? Sekedar dorongin. Wanita yang dia dorong digigit semut dan hampir mati karena alergi di rumah sakit. Anakmu belum mengakuinya. Pada akhirnya, ini semua kesalahan Ting Ting Su. Benar kan? Apa yang kamu lakukan, ayah? Jangan sentuh dia. Kamu datang dan dengarkan aku, ayah. Kamu bilang pedenya. Kamu bilang pedenya. Kamu bilang pedenya. Huzi melakukan kesalahan. Aku akan bawa Huzi untuk minta maaf. Tidak, ayah. Dengarkan aku. Ini kewajiban kami sebagai orang tuanya untuk didiknya. Bukan tugasmu sebagai kakek. Apa yang kamu katakan? Ayah, kamu sudah berkecimpung di hukum pada atas umur dihukum. Kamu tidak mengerti aturan ini. Marguerite dan aku adalah wali dari Huzi. Kamu tidak punya hak untuk didiknya. Aku sudah muak. Jika dia menyentuh bayiku lagi, aku akan telepon polisi. Jia. Apa maksudnya? Dia baru saja bilang, jika kamu melakukannya lagi, dia akan telepon polisi. Telepon polisi. Kamu bilang pedenya. Ini di Tiongkok. Aku sebagai kakek tidak punya hak untuk mendidik cucuku. Dia tidak mengerti apa yang kamu katakan. Dia sedang menelepon polisi sekarang. Jika polisi tidak datang, dia telepon konsulat. Jangan lupa ayah. Cucumu adalah orang Amerika. Dia orang Amerika. Oh, demi Tuhan, Margaret. Ada apa? Ada apa? Aku bertemu dengan seorang bajingan. Siapa? Hanya bos pabrik kecil itu. Apa yang harus aku nyanyikan untukmu? Cinta untuk sang cucu. Bukankah dia memberimu cek? Aku baru saja meminta langsung pergi ke bank pagi ini. Tebak apa? Sek kosong. Penipu. Sekarang ini ada segala macam ikan. Bahkan Li Junsue bisa mendapat kehormatan. Jam 12 pagi. Aku meneleponnya. Dia bilang akan mengirim uang sebentar lagi. Sudah jam 12:30. Aku mengerti. Cucu ini pikir kita mudah ditindas. Kalau begitu dia memang bermaksud begitu. Kita tidak boleh terlalu sopan pada mereka. Kita akan pakai cara lama. Kurasa dia tidak berani menunggak. Cara lama. Metode apa? Jangan khawatir, jangan khawatir. Biar aku lihat. Cucu ini tidak patuh. Kita tidak boleh. Begitu saja. Pagi ini, aku akan pergi dengan Sweding dulu. Kalian bersiap-siap di rumah. Kita lakukan sopan dulu, kekerasan belakangan.
Uang. Ini 5.000 yuan. Aku tidak tahu berapa yang tepat. Ambil dulu, Ki Tua. Kang Tua. Kamu benar-benar serius dengan apa yang dikatakan Damei. Ki Tua. Ki Tua, dengarkan aku. Si nakal yang mendorong Chang si lidah kejam. Hampir membunuhnya bukan kamu Ting Ting. Itu Huzi dari keluarga kita. Apa? Aku baru tahu itu. Huzi baru saja mengatakan itu. Itu uangnya. Kompensasiku untuk Huzi. Aku beritahu kamu, bahkan jika yang mendorongnya Huzi, maka dia berani untuk tujuan yang adil. Aku tidak bisa menerima uang itu. Tujuan adil apa? Dia bahkan tidak bisa mengakuinya. Jangan marah karena itu. Kamu pulang dan bicara dengannya. Bicara apa? Anakku dan menantuku tidak mengizinkanku membicarakannya. Ki Tua. Aku hanya ingin mengerti. Kamu bilang kita generasi tua. Apa kita di mata anak-anak? Hari ini, aku memukul tangan Huzi 2 kali. Aku tidak pakai tenaga sama sekali. Aku cuma mau dia tahu. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Ternyata ibunya melindungi dia. Aku bilang akan bawa Huzi minta maaf langsung ke kamu. Mereka cuma nggak mau. Mengancam mau telepon polisi. Dan telepon konsulat Amerika. Lauki, menurutmu aku bisa melukai Huzi? Bukannya ibu Huzi orang Amerika? Bukannya itu ada di koran? Aturan Amerika beda sama kita. Bagus. Orang Amerika memang beda. Jangan bahas orang Amerika. Anakku saja. Anakku orang Tionghoa. Tapi dia malah memarahiku. Bilang aku kakek-kakek. Hak untuk mendisiplinkan cucu. Bahkan itu diambil dariku. Di usia segini, belajar untuk melepaskan. Semuanya harus dilepaskan. Tentu saja, melepaskan juga sebuah pencapaian. Tapi kita harus melepaskannya. Kita harus hidup di saat ini. Hidup dengan santai. Santai saja. Lepaskan. Lepaskan. Lauki. Bisa nggak kamu lepaskan Ting Ting? Bos Luo. Aku ada di depan pabrikmu. Kamu nggak di sini ya? Aku lihat mobilmu di sini. Enggak. Bukan aku nggak percaya kamu. Bos Luo, ini, kamu lihat, kami butuh uang ini untuk makan. Sekarang jatah makan kami habis, Bos Luo. Bulan depan. Oke, bulan depan boleh. Tuan Luo, aku tahu. Kamu juga sedang kesulitan ekonomi. Marie Saling Pongersion. Menurutmu ini boleh? Kamu bisa. Pinjamkan BMW itu padaku selama 2 hari. Ja. Hello, Tuan Luo. Itu. Tolong buka gerbangnya. Kami ingin bertemu Bos Luo. Bos Luo tidak ada di sini. Mobilnya diparkir di sini. Pasti dia ada di dalam. Kamu yakin ingin masuk mencari Bos Luo? Ya, Pintunya tidak terbuka. Doge, sambut mereka. apa yang kalian lakukan di sini? Aku akan memberitahumu tentang Luo yang jahat itu. Dia yang tidak baik duluan. Jangan salahkan aku. Kak, datang dan lihat. Beritahu teman-teman untuk menyiapkan peralatan. Begitu mereka menginjakkan kaki di wilayahku. Habisi mereka. Ja.
Ayo, Shwedeng. Kamu membacanya seperti ini. Berani membaca. Di hari yang bahagia ini, mari kita berkumpul, bersulang bersama, membicarakan teman-teman kita. Bos pabrik tenun Dongsing, Tuan Dayong Luo. Dia melakukan hal tanpa prinsip. Tidak ada batasan dalam hidup. Rugi dalam bisnis. Apa ini? Apa ini? Tidak apa-apa. Lanjutkan membacanya. Jika kamu ingin membacanya sendiri, aku tidak akan. Jika kamu tidak membacanya, ya sudah. Pontail, kamu merekam itu? Sudah direkam semua. Naikin volume maksimal dan Peter Beryalang. Putaran yang bagus. Sweding, mari kita istirahat. Ayo. Di hari yang bahagia ini, mari kita berkumpul, bersulang bersama, membicarakan teman-teman kita. Bos pabrik tenun Dongsing, Tuan Dayong Luo. Di hari yang bahagia ini, mari kita berkumpul, bersulang bersama, membicarakan teman-teman kita. Pemilik pabrik tenun Dongsing, Tuan Dayong Luo. Dia melakukan hal-hal tanpa prinsip. Tidak ada batasan dalam hidup. Rugi dalam bisnis. Piau. Hancurkan barang sampah itu untukku. Aku jadi gila. Dayong Luo. Halo, untuk Tingkong. Halo. Aku berada di depan pabrik tenun Dongsing. Ada sekelompok preman yang menghancurkan barang-barang. Ja. Terima kasih. Hank Kirkin. Tanpa alasan. Kenapa orang mau menghancurkan barangmu tanpa alasan? Pak polisi, mereka benar-benar tidak punya alasan. Ayo, Parenti berpura-pura. Kamu menagih utang Dayong Luo, kan? Pak, Dayong Luo ini, dia sangat jahat. Selain tidak membayar utang kami, dia menghancurkan barang kami. Jangan bilang. Biarkan dia yang bilang. Ayo duduk. Pak, begini kejadiannya. Dayong Luo sering datang ke tempat kami untuk berbelanja. Setiap kali berbelanja, dia menandatangani tagihan. Dia berutang banyak pada kami. Kami ingin dia melunasi tagihan. Dia tidak hanya menolak membayar, tapi juga memberi kami cek yang sama sekali tidak bisa dicairkan. Aku pikir dia terlibat dalam penipuan ekonomi. Meskipun dia berutang padamu, tapi kamu bisa melalui cara penyelesaian formal. Kenapa harus beraksi di depan pintu mereka? Pak polisi, kami terpaksa melakukannya. Pak, izinkan aku menjelaskan. Aku punya puluhan pekerja di loungeku. Pikarken, biaya air, biaya listrik, sewa tempat, dan sebagainya. Kamu bilang kalau semua orang seperti dia. Datang sini, menandatangani tagihan lalu bilang, kalau begitu, aku punya puluhan orang. Apakah kita semua harus hidup dari udara, ya? Jangan mengajukan begitu banyak klaim yang benar. Legitila. Kamu konyol menggunakan cara ini. Tidak mungkin. Kami juga lelah. Tapi Dayong Luo ini tidak masuk akal. Kalau kami tidak, dia bahkan tidak melihat kami. Sekarang, kami adalah korban sebenarnya. Dia tidak hanya berhutang pada kami, dan menghancurkan semua barang kami. Kawan, apa pendapatmu? Apa yang harus kita lakukan? Terlalu sombong. Peralatanmu yang hancur. Berapa nilainya? Bagaimana kabarnya? Aku akan memberitahumu. Ganti rugi untuk semua peralatan yang hancur. Ditambah hutang sebelumnya. Ting Ting. Apa yang kamu lihat?
Mau keluar ya? Oke, ayo kita keluar bermain. Kakek bersamamu. Kakek keluar dengan Ting-Ting. Ajak kamu keluar bermain. Ting-Ting, Ting-Ting, jangan lari, jangan lari, jangan lari. Tunggu kakekku. Ting-Ting, jangan lari, jangan lari. Ting-Ting, Ting-Ting, apa yang kamu lakukan? Hati-hati dengan mobilnya.